Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dengan nama Ahmad Kurnawa Iqbal dengan NPM 2202310097, Adi Pramista Islami 2202310093, Nurul Hasana 2202310088, dan Leli Eriani Hasana dengan NPM 2202310111. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu recruitment engineering. Nah, jadi recruitment engineering itu adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan perangkat lunak. Nah, itu merupakan bagian dari rekayasa kebutuhan atau recruitment engineering dalam pengembangan perangkat lunak oleh pengguna sebelum perangkat lunak dikembangkan. Nah, dengan pendekatan yang sistematis, kesalahan dalam pengembangan dapat diminimalisir dan perangkat lunak yang dihasilkan lebih sesuai dengan ekspektasi pengguna. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih buat Mbak Ana. Oke, next. Selanjutnya itu untuk yang pertama. Untuk yang pertama yaitu tentang mendefinisikan kebutuhan pengguna secara jelas, yaitu kebutuhan pengguna harus dirinci dan dipahami dengan baik agar tidak ada kesalahan dalam pengembangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan dalam pengembangan sistem, yaitu yang dimana dengan memahami kebutuhan secara mendalam sejak awal. Kesalahan dalam implementasi dapat dikurangi. Yang ketiga yaitu menyediakan dokumentasi yang baik sebagai referensi pengembangan, yaitu dokumentasi kebutuhan berfungsi sebagai acuan bagi tim pengembang, penguji, dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi ini mencakup deskripsi fitur, spesifikasi teknis, diagram alur, dan lainnya. Oke, next. Oke, melanjutkan presentasi. Nah, di sini ada yaitu elicitation, yaitu penggalian dari kebutuhan. Itu adalah tahap awal di mana kebutuhan pengguna dikumpulkan melalui wawancara, kemudian survei, observasi, atau analisis sistem yang ada. Kemudian ada proses analisis. Nah, di sini kebutuhan itu dianalisa yang dikumpulkan oleh dari berbagai survei tadi. Kemudian ini memastikan kelayakan, prioritas, dan kompatibilitasnya dengan sistem yang akan dikembangkan. Kemudian pada tahap ini juga dilakukan identifikasi konflik atau ambiguitas dalam kebutuhan. Next ada documentation atau dokumentasi kebutuhan. Semua kebutuhan yang telah dikumpulkan dalam analisis didokumentasikan dalam bentuk software requirement specification atau SRS. Kemudian ada validation atau validasi kebutuhan, yaitu teknik validasi meliputi review oleh pemangku kepentingan, pembuatan prototipe, dan simulasi. Dan yang terakhir ada manajemen. Nah, di sini kebutuhan dikelola dari perubahan kebutuhan yang terjadi selama siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, ini mencakup juga pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam proyek. Next. Terus yang keempat ini yaitu tantangan dalam rekrutmen engineering.
Yang pertama itu ada perubahan kebutuhan selama proyek berjalan, di mana kebutuhan perangkat lunak seringkali berubah akibat perubahan kebijakan bisnis, regulasi, atau keinginan pengguna. Oleh karena itu, perlu strategi untuk mengelola perubahan proyek agar tetap berjalan sesuai rencana. Yang kedua ini yaitu ambiguitas dalam kebutuhan, di mana sering terjadi kebutuhan yang tidak yang tidak deterfinisi dengan jelas, misalnya yaitu penggunaan istilah yang tidak spesifik atau memiliki makna ganda. Yang ketiga itu kesulitan komunikasi antara tim teknis dan pemangku kepentingan, di mana pemangku kepentingan biasanya menggunakan bahasa bisnis, sementara tim teknis menggunakan bahasa teknis. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.